Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir di video ini. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung dan berbagi kisah-kisah inspiratif setiap harinya. Pengantar kisah. Pernahkah terbayang seseorang yang dulunya begitu membenci sesuatu, kemudian justru menemukan kedamaian di dalamnya? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang Rio, seorang pria dari Spanyol yang hidupnya berubah 180 derajat. Dulu, Rio dikenal sebagai sosok yang vokal dalam membenci Islam. Lewat media sosial, ia tak segan-segan mengunggah video provokatif, bahkan membakar kitab suci, menantang siapapun yang berani membela agama itu. Baginya, Islam adalah ancaman terhadap kebebasan, sebuah ajaran yang menyesatkan dan penuh kebohongan. Semakin banyak yang menentangnya, semakin bersemangat pula Rio menyuarakan kebenciannya. Hingga suatu hari, sebuah berita tentang Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menarik perhatiannya. Inilah kesempatan emas, pikirnya. Aku akan ke sana, menantang para cendekiawan mereka, dan membuktikan betapa rapuhnya Islam. Berbekal dukungan dari para sponsor, Rio pun mempersiapkan perjalanannya ke Jakarta. Baginya, ini bukan sekadar liburan, melainkan sebuah misi untuk membuktikan kebenaran pandangannya. Pengantar kisah. Di dalam pesawat menuju Jakarta, Rio yang arogan tanpa sengaja duduk di sebelah seorang pria tua berwajah teduh. Pria itu dengan pakaian sederhana, memancarkan aura ketenangan yang belum pernah Rio rasakan. "Anda dari Spanyol?" tanya pria itu lembut, memperkenalkan dirinya sebagai Bapak Arif dari Indonesia. Mendengar Bapak Arif adalah seorang Muslim, Rio langsung bersemangat. "Bagus, saya memang ingin bertemu cendekiawan di Indonesia. Saya ingin membuktikan bahwa Islam itu tak punya dasar kuat," ucapnya menantang. Namun reaksi Bapak Arif justru di luar dugaannya. Alih-alih marah, Bapak Arif hanya tersenyum. "Menarik. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi," jawabnya tenang. Rio terheran-heran. Ini sangat berbeda dari Muslim lain yang pernah ia temui. Selama perjalanan, Rio merasakan keanehan dalam dirinya. Ada ketenangan tak terduga yang ia rasakan dari sosok Bapak Arif. Bahkan, ketika Rio kembali meremehkan doa dan takdir, Bapak Arif tetap tak terpancing emosi. "Rio," katanya lembut, "saya tidak ingin membahas hal besar di tempat terbatas ini. Jika Anda benar-benar ingin tahu, datanglah ke tempat saya. Di sana saya akan memberikan jawaban yang Anda cari." Bapak Arif kemudian memberikan secarik kertas berisi alamatnya. Pengantar kisah. 3 hari setelah mendarat di Jakarta, rasa penasaran Rio mengalahkan segalanya. Ia memutuskan untuk memenuhi tantangan Bapak Arif. Terbang ke Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan darat ke sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang akan ia temui di sana? Mengapa Bapak Arif begitu tenang, bahkan tersenyum saat ia menyerang Islam? Akhirnya, sampailah Rio di sebuah pusat pembelajaran sederhana, dikelilingi hamparan sawah hijau yang damai. Suasana yang jauh dari gambaran radikal dan penuh kebencian yang selama ini ia bayangkan. Ia disambut oleh seorang murid yang mengantarkannya ke sebuah pendopo, tempat Bapak Arif sudah menanti, ditemani seorang perempuan muda berhijab biru, putrinya Sarah. "Selamat datang Rio," sambut Bapak Arif ramah. Rio tersenyum sinis. "Jadi, saya akan melawan 2 orang?" Sarah tersenyum tipis. "Kita hanya akan berdiskusi. Tidak ada yang memaksa siapapun di sini." Rio langsung menyerang. "Baik, saya ingin tahu, apa bukti bahwa Islam itu ajaran yang benar? Jangan beri saya omong kosong." Bapak Arif balik bertanya. "Sebelum kita bicara kebenaran, apa arti kebenaran bagimu?" Rio menjawab, "Sesuatu yang bisa dibuktikan dengan akal sehat dan logika." Bapak Arif mengangguk. "Baiklah, kita akan berbicara dengan akal dan logika." Sarah menambahkan, "Tapi untuk memahami sesuatu, Anda juga harus membuka hati, bukan hanya pikiran." Pengantar kisah. Diskusi pun dimulai. Rio yang awalnya hanya ingin berdebat,
perlahan menemukan argumen Bapak Arif dan Sarah begitu menenangkan dan logis. Ia tak bisa lagi membantah. Ketika ia bertanya tentang keberadaan Tuhan, Bapak Arif membalikkan pertanyaan. Jika Tuhan tidak ada, bagaimana alam semesta ini terbentuk? Rio terdiam. Pertanyaan yang selalu menjadi misteri baginya. Hari demi hari, Rio tetap tinggal di pusat pembelajaran itu. Ia menyaksikan kehidupan para murid yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Ia bahkan mulai menikmati waktu bersama Sarah, yang dengan sabar membimbingnya menjawab setiap pertanyaan. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Sarah berkata, "Ilmu tanpa hati hanya akan membuat kita sombong." Kata-kata itu begitu menusuk hatinya. Ia yang selalu merasa paling pintar, kini merasa seperti anak kecil yang baru belajar. Keesokan harinya, Rio menemui Bapak Arif. "Saya ingin mempelajari Islam lebih dalam," ucapnya. Bapak Arif tersenyum. Maka mulailah dengan hati yang terbuka. Beberapa hari kemudian, dengan disaksikan para murid, Rio mengucapkan 2 kalimat syahadat. Air mata membasahi pipinya. Ia, yang dulunya membakar kitab suci, kini merasakan hatinya terbakar oleh kebenaran yang selama ini ia abaikan. Pengantar kisah. Namun, perjalanan Rio belum selesai. Bapak Arif tiba-tiba mengajukan pertanyaan mengejutkan. "Rio, bagaimana perasaanmu terhadap putriku Sarah?" Jantung Rio berdebar kencang. Ia tak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Ia tak pernah terpikir untuk menikah, apalagi dengan seseorang dari latar belakang yang begitu berbeda. Tapi Sarah, dialah yang pertama kali membuatnya berpikir, mempertanyakan keyakinannya, dan menemukan kedamaian. "Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sarah," jujurnya. Bapak Arif mengangguk. "Kalau begitu, apakah kau siap menjadi seorang suami? Bukan hanya untuk Sarah, tapi juga menjadi bagian dari keluarga ini, dari komunitas ini. Ini bukan sekadar pertanyaan tentang cinta, melainkan tentang tanggung jawab besar." Rio, sang pembenci Islam, kini mempertimbangkan untuk menikahi putri seorang cendekiawan. Setelah baru saja memeluk agama yang dulu ia hina, ia meminta waktu. Selama beberapa hari, Rio semakin mendalami Islam, belajar sholat, membaca Al-Quran. Sarah selalu di sisinya, membimbingnya dengan sabar. Hingga suatu malam, dengan mata penuh keyakinan, Rio kembali menemui Bapak Arif. "Aku siap," katanya mantap. Pengantar kisah, pernikahan sederhana pun digelar di pusat pembelajaran itu. Rio, yang dulunya menantang Islam, kini berdiri bersanding dengan Sarah dalam ikatan suci pernikahan. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini," bisiknya kepada Sarah yang tersenyum lembut. "Itu karena Tuhan telah menuntunmu ke jalan yang benar." Setelah pernikahan, kehidupan Rio di pusat pembelajaran memberinya ketenangan yang tak terhingga. Ia benar-benar merasa nyaman dengan Islam. Namun, satu hal masih mengganjal. Ia harus kembali ke Spanyol. Bukan untuk kembali ke kehidupan lamanya, melainkan untuk menghadapi orang-orang yang dulu mendukungnya dalam kebencian. Sarah memahami tekad suaminya. "Kau yakin ingin kembali?" tanyanya. "Aku harus melakukannya. Aku ingin memberitahu mereka bahwa aku telah berubah, menebus kesalahanku," jawab Rio. Bapak Arif mengingatkannya, dakwah tidak selalu mudah. Orang-orang mungkin tidak langsung menerimamu. Dengan berat hati, Rio kembali ke Spanyol. Ia merasakan tatapan tajam dari teman-temannya. "Apa yang terjadi padamu, Rio?" seru mereka melihat penampilannya yang kini lebih sederhana. "Aku menemukan kebenaran," jawab Rio tenang. Orang-orang mulai membentak, menuduhnya pengkhianat, bahkan mengancamnya. Tapi Rio tetap tenang. "Aku pernah seperti kalian," katanya tegas. "Aku juga pernah membenci Islam tanpa alasan. Tapi ketika aku benar-benar mencoba memahami, aku sadar bahwa aku salah." Pengantar kisah. Tak semua menentangnya. Beberapa yang dulu mengikuti ajarannya justru penasaran dengan perubahan Rio. Mereka melihat bagaimana pria yang dulu penuh kebencian itu kini menjadi lebih tenang dan bijak. Satu persatu, mereka mulai bertanya tentang Islam, tentang perubahan yang dialami Rio. "Dulu aku menantang Islam dengan kebencian," Rio tersenyum. "Sekarang aku ingin menantangnya dengan pemahaman." Perlahan, ia mulai berdakwah, bukan dengan paksaan,
melainkan dengan contoh nyata dari perubahan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Rio kembali ke Indonesia. Sarah menunggunya di bandara. "Kau berhasil?" tanyanya penuh harap. "Aku tidak bisa mengubah semua orang, tapi aku bisa menanamkan benih, dan itu sudah cukup," jawab Rio. Bapak Arif menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali, anakku." Rio menatap langit, mengenang masa lalunya. Ia datang ke Indonesia dengan penuh kebencian, ingin menantang para cendekiawan. Kini ia kembali sebagai seorang Muslim, seorang suami, dan seorang yang siap menebarkan kebaikan. "Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan terus belajar dan menyebarkan kebenaran." Dan dengan keyakinan baru dalam hatinya, Rio melangkah ke depan, menuju masa depan yang lebih baik. Pengantar kisah, bagaimana menurut kalian kisah Rio ini? Adakah di antara kalian yang pernah mengalami perubahan hidup drastis seperti Rio? Atau mungkin punya pandangan lain tentang kisah ini? Bagikan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya tidak sabar membaca kisah-kisah dan pemikiran inspiratif dari kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.